Gempa bumi yang terjadi di Bantul dan erupsi Merapi 2010 lalu meluluh lantakan pemukiman warga. Dua bencana di wilayah Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah Indonesia ini mengingatkan kita pentingnya membangun hunian yang aman dari bencana. Tinggal di negara rawan bencana, rumah tahan gempa selain demi keselamatan jiwa, juga untuk menghemat biaya. Setidaknya agar setiap terjadi bencana, kita tidak lagi mengeluarkan biaya besar untuk rehabilitasi secara total. Dalam program Rehab Rekon Gempa Bantul dan Erupsi Merapi, warga memang diberi kesempatan luas untuk berpartisipasi. Inisiatif warga dalam mewujudkan hunian baru sangat didengar. Namun demikian, pemerintah juga berkewajiban memberi masukan dan arahan. Ini karena secara teknis memiliki tenaga-tenaga ahli untuk membantu masyarakat mewujudkan hunian tetap. Rembuk warga menjadi forum musyawarah tertinggi. Pemerintah sebatas memberi masukan dan pelatihan agar ada peningkatan kapasitas di masyarakat. Yang harus dibedakan dari pemanfaatnya, penerima manfaatnya sendiri, ini diberi keleluasannya. Konsepnya yang pertama boleh menggunakan tanah sendiri, artinya menjadi mandiri, itu juga diizinkan. Kemudian ada yang mandiri kolektif, masyarakat secara bersama-sama ngumpul membeli tanah bareng-bareng, itu juga dimungkinkan. Kemudian yang ketiga menggunakan tanah kas desa, disiapkan tanah kas desa, itu juga dimungkinkan. Ini konsep terhadap penerima manfaatnya. Kemudian terhadap bangunannya, konsep yang mau diterapkan di lapangan adalah menggunakan bangunan rumah tahan gempa, tipenya 36, kemudian di atas lahan 100 meter persegi. Prinsip utama membangun rumah tahan gempa adalah pilihan lokasi. Lokasi yang kita pilih haruslah yang aman dari gempa. Atau pada kasus erupsi Merapi, tentunya memilih daerah di luar KRB 3 atau di luar zona bahaya. Rumah-rumah ini selain aman dari bencana, juga dirancang sehat dan asri. Lalu, bagaimana sebenarnya membangun rumah yang aman dan sehat itu? Sehingga selain nyaman dihuni, juga mendukung lahirnya generasi mendatang yang sehat. Belajar dari gempa 2006 yang lalu di Bantul, maka banyak sekali rumah rusak yang merupakan rumah non-engineering atau rumah non-struktur, yaitu rumah sederhana berlantai 1 yang biasanya dibangun oleh para tukang, para mandor berdasarkan dari kebiasaan-kebiasaan atau dari warisan leluhur yang biasanya dilakukan. Yang pertama, bahwa rumah tersebut harus diletakkan pada kondisi tanah yang stabil. Kondisi tanah stabil ini adalah meletakkan pondasi, ya, dengan ukuran pondasi tertentu pada tanah yang benar-benar padat, kuat, sehingga diyakinkan bahwa rumah dapat kokoh berdiri di atasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan bahwa rumah ini akan saling kait-mengait antara struktur bawah, kemudian antara kolom, kemudian dan atas, bagian atas atau struktur atap, sehingga apabila terjadi suatu goncangan atau gempa, maka struktur ini akan saling memperkuat antara yang satu dengan yang lain. Untuk mewujudkan hunian yang aman dari gempa, selain dengan rancangan bangunan yang matang,
juga pemilihan bahan berkualitas sesuai standar yang dibutuhkan. Untuk pengadaan bahan bangunan itu sendiri, warga didampingi tim Rekompak terlibat langsung dalam pengadaan bahan bangunan. Dengan demikian, lelang berjalan bersih. Ini menjamin spesifikasi material terseleksi secara ketat. Dan kebutuhan material pun terpenuhi semestinya. Uji kelayakan bahan pun dilaksanakan secara terbuka. Para korban erupsi dipersilakan ikut mengawasi dan menguji kualitas bahan bersama para pendamping dan juga para supplier. Dalam merelokasi, pemerintah tidak hanya menyiapkan bantuan untuk hunian. Pemerintah juga menyiapkan bantuan untuk membangun sarana dan prasarana di lingkungan hunian tetap. Pengaspalan jalan ini pemerintah lakukan agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga lancar kembali. Sehingga kalau rumah kita terbuat dari beton, misalkan rumah yang kita anggap rumah tahan gempa yang terbuat dari beton, maka di situ perlulah disisipkan tulangan-tulangan agar sifat bangunan tersebut tidak menjadi kaku, tetapi dia juga akan liat karena adanya tulangan tersebut, sehingga dimensi atau diameter dari tulangan tersebut pun menjadi penting. Untuk Rekompak mengikuti panduan yang telah ada, yaitu menggunakan besi tulangan pokok dengan diameter 12 dan dengan bekel atau sengkang dengan diameter 8 mm. Nah, itu yang dalam membangun hunian baru ini, ketelitian dalam setiap tahapan selalu diperhatikan. Ini untuk kebutuhan slope dengan jadi nantinya 15-20. Bagel lebih ke dalam. Hitungan dan besaran-besaran perakitan tulang besi misalnya 2,5 samping-samping, atas bawah, dilakukan cermat dan teliti. Untuk besinya ini motongnya panjangnya 53. Yang ini 15 kali 2 30, ini 10 jadi 50, yang 3 ini 1,5 untuk hak, untuk pengikat biar enggak lepas. Yang benar seperti ini, yang lainnya mungkin ada yang lurus itu loh Pak. Itu sudah saya benarkan biar ada ikatannya nggak lepas nanti kalau seandainya ada goncangan gempa atau apaan, biasanya cincin atau bagel ini kan lepas. Para tukang yang umumnya warga setempat adalah tenaga yang sudah mendapatkan pelatihan sebelumnya. Mereka umumnya mampu memahami tanggung jawab masing-masing. Ini bagel kolom 10, oke, kali 10. Ini terlalu panjang Pak ini, apa? Ukurannya 10 ya. 10 kali 10 persegi Pak, kotak. Ini untuk kolom yang nantinya jadi itu 15 dengan selimut yang sama 2,5 kali samping kanan kiri atas bawah. Ini haknya terlalu panjang, harusnya motongnya 43 Pak, ini mungkin 44, kelebihan 1 cm untuk kepanjangan hak ini. Mereka juga mampu bekerja sesuai standar kerja yang telah ditetapkan.
Untuk membangun hunian tetap, hanya menggunakan batako dan material yang benar-benar terpilih. Selain batako, material lainnya benar-benar sesuai spesifikasi. Minim fondasi, untuk fondasi itu 70 cm, dan kemudian di bawah fondasi itu ada batu pasir yang kedalaman 5 cm, kemudian batu kosong 20 cm, dan itu yang kami terapkan mulai dari awal fondasi. Dan sebelum ada fondasi, di situ ada kita tanam sebuah angkur di mana angkurnya untuk angkur slup. Itu kita pakai yang 12 besi 12. Dari situ kemudian ada kolom, di mana kolom itu juga masuk ke fondasi sedalam 20 cm, dan itu terhak 10 cm dan haknya 5 cm. Hitungannya yang kita berikan pemahaman kepada teman-teman agar apa yang sebagai aturan di Rekompak kita terapkan biar rumah ini menjadi rumah yang tahan gempa. Ya, memang banyak cara di mana teman-teman ya kita memberikan pertama sosialisasi dulu terkait hal pembangunan, kemudian kita memberikan coaching kepada tukang, dan kemudian ada warga yang mengikuti biar proses pembangunan yang akan ini bisa berjalan lancar. Dan dalam pengawasan itu kita sangat terbantu dengan adanya coaching, pelatihan coaching tukang, di mana tukang-tukang yang kita panggil kemudian kita coaching, bahwa kita jelaskan apa yang menjadi aturan di Rekompak. Struktur atap yang dipilih pun adalah struktur atap yang ringan, kemudian dengan kemiringan tertentu, dan memastikan bahwa genteng ini terikat atau terkait baik pada strukturnya, sehingga tidak akan mudah lepas pada saat terjadi goncangan. Nah, kemudian metode pelaksanaan di lapangan. Metode pelaksanaan di lapangan ini pun cukup penting. Misalkan pada saat pengecoran. Pada saat pengecoran kolom, maka pengecoran kolom ini dilakukan pertahapan agar tidak terjadi segregasi pada kolom tersebut. Tetapi tetap dilakukan dalam satu waktu sehingga kolom menjadi utuh dan tidak ada titik-titik lemah pada kolom tersebut. Kemudian penggunaan campuran pun perlu diperhatikan. Misalkan campuran yang kita gunakan untuk adukan beton adalah campuran 1:2:3. Sedangkan kalau kita melakukan pasangan, maka menggunakan campuran 1:4. Dalam setiap tahapan, warga sebagai calon penghuni memang tidak sekedar menerima kunci. Mereka bahkan dihimbau untuk selalu menyempatkan diri mengawasi para tukang yang tengah bekerja. Jika dalam prakteknya terjadi kecurangan, warga diminta untuk segera berkoordinasi dengan para pendamping atau melaporkan ke tim Rekompak. Atau pemilik rumah itu bisa dalam hal pengawasannya, di mana ya paling tidak 2 jam lah untuk mengawasi pembangunan yang ada di TKD atau di rumahnya masing-masing. Melalui proses musyawarah, sosialisasi yang cukup lama, dan akhirnya di sini sekarang dapat dibangun huntap untuk Ndonggel Sari yang jumlah kakaknya 147, berasal dari Dusun Gungan dan Serodokan di Bukir Sari. Memang ini keinginan dari warga, kita berkomunikasi dengan Rekompak, menginginkan rumah yang seperti ini, yang ada di belakang saya ini, itu jadi nanti mungkin setelah ini jadi diserahkan, kita akan nyaman, kita akan
enak tinggal di situ karena memang impian kami itu seperti ini rumahnya. Selain prasarana seperti jalan, masalah sanitasi hunian relokasi juga mendapatkan perhatian pemerintah. Sanitasi atau kondisi lingkungan yang baik untuk hunian relokasi diantaranya diwujudkan dengan pembangunan saluran air. Menemukan kembali kehidupan yang pernah hilang, artinya kehidupan yang normal seperti dulu, yang ya harapannya itu bisa menemukan itu kembali, itu ketemu dulu, baru harapannya untuk bisa hidup lebih dari yang terdahulu. Ya. Itu kita merasa yakin dan nyaman untuk menempati ini selanjutnya, Pak. Dalam lingkungan yang aman dan sehat inilah para korban erupsi 2010 lalu menyiapkan generasi masa depan yang sehat. Sukses pembangunan relokasi ini kiranya bisa menginspirasi kita semua yang memang tinggal di negara yang rawan bencana. Cukup terbatas, jadi hanya kedepannya kita harus bisa menciptakan lingkungan yang bersih hingga tercipta lingkungan yang sehat. Dengan demikian dari pemerintah waktu itu sudah pernah mengadakan pelatihan untuk penanganan masalah sampah.